Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalin, nama gue Tania Kristiana Alexandra, kode asisten NIA. Pada video kali ini, gue bakal bahas tentang modul fungsi. Nah, tujuan dari praktikum pada modul ini itu ada 4. Yang pertama, dapat memahami penggunaan fungsi pada bahasa C. Yang kedua, dapat memahami struktur fungsi pada bahasa C. Yang ketiga, dapat membedakan jenis parameter fungsi pada bahasa C. Dan yang keempat, dapat membuat program menggunakan fungsi pada bahasa C. Nah, fungsi sendiri itu apa sih? Fungsi merupakan subprogram yang sangat bermanfaat untuk pembuatan suatu program. Nah, terutama ini untuk program-program yang besar. Misalnya nih, kita pengen memasukkan atau menggunakan fungsi rumus luas suatu prisma segi 4. Nah, kita itu hanya perlu menuliskan rumus luas tersebut itu hanya satu kali pada bagian fungsi. Jadi kita tidak perlu menuliskannya berulang kali pada program utama. Kemudian ada beberapa istilah penting yang sering kali digunakan dalam suatu fungsi. Yang pertama itu ada variabel lokal. Variabel lokal yaitu variabel yang hanya dapat digunakan untuk algoritma pada fungsi tersebut saja. Yang kedua itu ada variabel global, yaitu variabel yang dapat digunakan baik pada program utama maupun pada fungsi. Nah, yang ketiga itu ada parameter aktual, yaitu parameter yang disertakan pada saat pemanggilan fungsi. Yang keempat ada parameter formal, yaitu parameter yang diletakkan pada header fungsi. Nah, fungsi sendiri ini terdapat atau dibagi menjadi 2. Yang pertama itu fungsi, dan yang kedua adalah fungsi void atau prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik dengan kode asisten NUG dan Taslila dengan kode asisten LIL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama gue Taslila, kode asisten LIL. Di sini gue akan melanjutkan pembahasan tentang modul fungsi. Fungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah fungsi void. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi. Fungsi merupakan sebuah potongan kode yang ditujukan untuk menjalankan tugas yang spesifik. Tugas tersebut membutuhkan informasi input yang disebut dengan parameter, dan biasanya suatu fungsi akan mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat dibuat baik sesudah maupun sebelum dari program utama. Bila dibuat sesudah penulisan main, maka harus menuliskan prototipe fungsi di bagian atas program. Untuk contoh yang pertama, yaitu contoh penulisan fungsi setelah main program. Di sini integer tambahan diletakkan setelah main program. Cara penulisan ini membutuhkan sebuah prototipe fungsi yang tujuannya sebagai abstraksi agar fungsi dapat dikenali oleh seluruh program. Prototipe fungsi hanya membutuhkan tipe data dari parameternya saja, jadi tidak perlu dituliskan variabelnya. Kemudian, contoh penulisan fungsi sebelum main program. Di sini integer tambahan diletakkan sebelum program utamanya. Kemudian untuk fungsi void atau yang kita kenal sebagai prosedur merupakan sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki return value. Kalau misalnya yang tadi, di sini terdapat pengembalian nilai seperti tulisan return C. Kalau untuk fungsi void, kita tidak perlu menuliskan return C lagi. Fungsi ini banyak digunakan pada 2 kasus, biasanya untuk menampilkan informasi pada layar agar dapat dibaca oleh user, dan yang kedua, fungsi dengan parameter reference, yaitu dengan mengirimkan alamat memori suatu variabel ke dalam parameter. Parameter adalah data yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi yang kemudian akan digunakan pada proses yang ada di dalam fungsi tersebut. Jadi ada 2 cara untuk memasukkan parameter pada bahasa C. Yang pertama, pass by value, yaitu data yang dilewati hanya nilai dari suatu variabel kemudian disimpan pada variabel lokal pada fungsi. Dengan kata lain, cara ini menggunakan 2 variabel yang berbeda sehingga variabel pada parameter aktual tidak dapat diubah dalam fungsi. Yang kedua adalah pass by reference. Artinya, data yang dilewati adalah alamat memori dari suatu variabel, yaitu menggunakan variabel yang sama sehingga mengubah nilai variabel dalam fungsi dapat mengubah nilai variabel aslinya. Ini adalah contoh dari keduanya. Yang untuk pass by reference-nya,
ada tulisan tukar, dan A, dan B. Untuk yang di pass by value-nya tidak terdapat dan. Untuk yang pass by value, nilai variabel tidak tertukar karena variabel pada parameter aktual dan variabel pada fungsi adalah kedua variabel yang berbeda. Untuk yang pass by reference, cara untuk membuat parameter pass by reference adalah dengan menggunakan asterisk tanda bintang di atas, sedangkan cara pemanggilan fungsi dengan menggunakan ampersand itu menggunakan dan di depan variabel referensinya. Jadi perbedaan antara pass by value dan pass by reference itu, kalau untuk pass by value tidak terdapat bintang dan, kalau pass by reference terdapat dan bintang. Dan untuk pass by reference, variabelnya tertukar, sedangkan untuk pass by value, nilai variabel tidak tertukar. Kemudian ada pointer, merupakan fitur pada C yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi alamat memori suatu variabel. Pointer memiliki dua operator. Yang pertama, reference operator yang tanda bintang untuk memberikan nilai dari suatu variabel. Dan yang kedua, reference operator tanda dan untuk memberikan alamat memori dari suatu variabel. Untuk pembahasan lebih lanjut dari contoh-contoh soalnya akan dijelaskan oleh Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Nugroho sebagai asisten lab dasar komputer dengan kode asisten NUK. Saya di sini akan menjelaskan tentang codingan-codingan yang ada di modul fungsi. Melanjutkan pembahasan tentang teman saya, Tania dan Tazlila. Jadi di sini saya telah mempersiapkan codingan-codingan. Codingan-codingan ini adalah materi pada modul fungsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi itu. Jadi di modul ini, fungsi itu bisa digunakan setelah main program ataupun sebelum main program. Jadi di sini kita akan menjelaskan struktur-struktur fungsi dulu. Jadi di sini header itu dia include stdio.h, library-nya stdio.h. Dan di sini adalah variabel globalnya. Nah, di sini adalah main programnya. Nah, main programnya itu kita akan menjumlahkan angka pertama dan angka kedua. Angka pertama itu kita inputkan sebagai X, dan angka kedua itu kita inputkan sebagai Y. Jadi di sini kita akan mengoutputkan hasil penjumlahan itu dengan parameter aktualnya itu X dan Y. Jangan lupa kita tulis parameter aktualnya, dan parameter formalnya itu integer tambah, dan kita integer A sebagai X dan integer B sebagai Y. Dan kita deklarasikan variabel lokalnya itu integer C sebagai hasil dari penjumlahan A dan B. Nah, dan kemudian dia akan mereturn hasil dari penjumlahan, dan mereturnnya akan menampilkan di atas ini hasil penjumlahan tersebut. Dan jadi fungsi itu bisa digunakan sebelum main program ataupun setelah main program. Jadi perbedaannya jika digunakan saat setelah main program dan sebelum main program. Nih, main programnya diletakkan sini parameter aktualnya, jangan lupa. Nah, sedangkan kalau sebelum main program itu parameter aktualnya, parameter formalnya itu diduluin. Nah, ini parameter formalnya, baru main programnya di sini. Terus materi yang selanjutnya, jadi fungsi void. Jadi void itu berdasarkan ininya, dia tuh tidak mengembalikan nilai dan juga tidak memiliki return value. Jadi fungsi ini
biasanya digunakan untuk menampilkan teks dan sebagainya. Nah, di sini kita berikan codingannya. Fungsinya itu fungsi void bilangan, kan? Void bilangan. Nah, di void main program ini kita inputkan scanf x. Nah, di sini dia mendeteksi bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, bilangan x, inputnya itu kita masukkan sebagai x-nya, kita inputkan x, dan di sini parameter formalnya itu mengatakan x itu sebagai integer a. Nah, di sini diproses integer a, dan ini dia akan menampilkan teks itu sebagai printf itu positif atau negatif atau zero. Ini printf di sini. Jadi di fungsi void ini ada yang namanya pass by value dan pass by reference. Jadi saya akan menjelaskan pass by value terlebih dahulu. Jadi biasanya pada saat kita di algoritma itu kita biasanya langsung memberikan nilai kepada parameter tersebut yang biasanya disebut pass by value nih. Ini kan dia langsung menuliskan hasil dari nilai itu, tukar A dan B. Nah, ini nilainya. Sedangkan di pass by reference, dia itu memberikan alamat memori tersebut. Nah, ini kan, dan A dan B. Nah, ini dia memberikan alamat tersebut sehingga dia bisa diproses dan ditukar. Nah, di sini kita variabel lokalnya template integer template template sama dengan x. Nah, kita tukar x dan y sehingga di sini akan menghasilkan A itu sebagai 7, sedangkan B itu sebagai 27. Sedangkan di pass by value ini dia tidak akan menukar hasil tersebut di void tukar ini. Nah, kita play. Nah, A sebagai 27 dan B sebagai 7, dia tetap A sebagai 27, B sebagai 7. Sedangkan di pass by reference dia akan bertukar antara A dan B ini karena dia diberikan alamat memori tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah program kalkulator sederhana yang isinya itu ada tambah, kurang, kali, dan bagi menggunakan fungsi. Ya, sekian video pembelajaran pada modul kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.